sama Kak Novi dan Kak Bel. gimana kabar adik-adik semuanya? Pasti sehat dan luar biasa kan? Nah, kita tes dulu ya. Kakak kalau misalnya bilang sukacita, adik-adik harus jawab Sukacita, sukacita selalu. sekali lagi ya Kak Bel, sukacita. Sukacita, sukacita selalu. Siapa percaya kalau Tuhan selalu menopang kita dan menjamin masa depan kita, sama-sama katakan saya, saya, saya. Yuk sama-sama kita menari, ikutin gerakan kakak ya. Tuhan mengasihiku, berpegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kita terus bertemu, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan, penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan, yakin Tuhan menopang hidupku. Rancangan Tuhan bagi kami rancangan penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengasihiku, berpegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Tuhan terus berlaku, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan, penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan, yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan, penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan, yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku, yakin Tuhan menopang hidupku. Oke adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kakak percaya sukacita itu ada di rumah kita masing-masing. Amin. Amin. Sekarang kita mau menyembah Tuhan yuk adik-adik. Ban kempes, boleh duduk kembali adik-adik. Kita mau angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Kali ini kakak minta dengan sungguh hati, dari hati kita yang paling dalam, kita mau katakan banyak yang kau perbuat dalam hidupku Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam
lagi katakan Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku Tuhan. Angkat tangan kananmu, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur. Lebih lagi katakan ku bersyukur Bapa. Syukur kami padamu ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, kita mau katakan tak ada lembah kelam yang tidak kita lewati bersama Tuhan. Lebih tinggi, angkat tanganmu, katakan, oh tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa Dia. Amin Tuhan. Hatiku takkan gentar, yes Tuhan, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolongku. Katakan Kaulah Yesus kami, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Sekali lagi katakan Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, oh buat kasih setia-Mu dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Angkat tangan kananmu adik-adik, taruh tangan kirimu di dadamu. Sungguh hati katakan ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setia. Kau baik Tuhan, Kau sungguh teramat baik Tuhan. Ku bersyukur Tuhanku. Yes, buat Dia tersenyum adik-adik, buat Dia bangga memiliki anak seperti kita. Kita yang mau terus memuji Dia. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari naikkan sembahmu adik-adikku. Dimanapun kita berada, kita mau tarik hadirat Tuhan. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh terima kasih Tuhan Yesusku.
baik Tuhan. Kau sangat baik ya Tuhan. Kami mau bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat Tuhan pada hari ini di rumah kami masing-masing. Sungguh kami dipuaskan dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menjagai, memelihara setiap kami. Kami mengucap syukur ya Allah kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Dalam kesukaan kami, di dalam kedukaan kami, apapun keadaan kami Tuhan, satu yang kami tahu, kami harus terus bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan disenangkan lewat penyembahan kami, penyembahan yang tulus dari hati kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau memuji Tuhan, melompat mengagungkan nama-Mu. Mari adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Siapa yang mau taat dan percaya kepada Tuhan sama-sama katakan saya. Saya. Oke, sekarang kita akan menyanyikan satu pujian. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Taat, Ku Mau Setia. Mari semuanya sama-sama bangkit berdiri. Angkat tanganmu adik-adik, tepuk tangan di atas kepala. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Engkau yang terutama. Terutama bagiku. Engkau yang terutama. Dalam hari-hariku. Menyenangkan hati-Mu. Terutama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Sekali lagi, Engkau yang terutama. Engkau yang terutama. Putar badannya adik-adik. Terutama bagi. Sekali lagi, Engkau yang terutama. Dalam hari-hariku. Menyenangkan hati-Mu. Terutama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Bagiku Engkau yang terutama. Sekali lagi, bagiku Engkau yang terutama. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, boleh bannya kempes lagi. Adik-adik,
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah buat Tuhan. Satu lagi yang belum, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik, kita siapkan hati kita yuk, siapkan telinga kita, alat tulis kita bila perlu adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu yang mengatakan, ini aku, pakai aku Tuhan. Ayo adik-adik, boleh siapkan hatimu, kasih posisi yang terbaik. Serupa gambaranmu, kau katakan aku berharga di matamu. Kau telah panggil aku untuk ceritakan kasihmu. Urapiku dan berikan aku hatimu. Sekali lagi katakan, kau telah jadikanku. Jadikanku serupa. Kami percaya Tuhan, Tuhan telah menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu. Kami percaya Tuhan, rancangan indah telah menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini bagian kami, pakai kami, utus setiap kami ya Tuhan. Dan berikan aku hatimu. Katakan ini aku pakai aku jadi alatmu sepanjang umur hidupku. Ini setiap kami Tuhan. Pakai aku jadi alatmu untuk yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang.
Sejak kasus pertama ini diumumkan pada tanggal 9 Maret lalu, hingga kini penyebaran COVID-19 sudah terdeteksi di 8 provinsi di tanah air. Kasus pertama saudara COVID-19 jika kita ingat ini merupakan warga Depok, Jawa Barat yang pada saat itu tertular di Jakarta. Nah, selain di Jakarta dan juga Depok, Jawa Barat, kasus COVID-19 juga terjadi di Solo, Jawa Tengah, di mana 2 hari lalu saudara wali kota Solo sudah menyatakan kasus ini merupakan KLB. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Pastinya adik-adik luar biasa, tetap sehat dan selalu semangat ya. Kakak juga berharap berdoa mama-mama, papa-papa, kakak, adik, seluruh keluarga adik-adik semuanya sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Wah, semuanya yang sehat angkat jempolnya. Wah, semuanya sepertinya mengangkat jempol. Nah adik-adik, coba tadi siapa yang sudah nonton pantomim? Wah, hampir semuanya pasti ya. Nah, dari pantomim tadi kita bisa banyak belajar dari situ. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya adik-adik. Kita harus bisa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri. Adik-adik juga harus melakukan protokol kesehatan. Terus, apa aja protokol kesehatannya? Wah, macam-macam ya. Bisa mencuci tangan, bisa memakai masker, dan lain-lain. Terus adik-adik juga diajak untuk saling peduli. Ingat, terus ada lagi, kalau misalkan kita cuek gimana? Kita tidak mengikuti peraturan gimana? Wah, berarti adik-adik kalau melanggar peraturan, wah seperti tadi, bisa sakit. Jadi, peraturan itu untuk melindungi kita, bukan untuk dilanggar. Oke, adik-adik semuanya sepertinya, kakak lihat adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau siap mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitabnya. Adik-adik semuanya siap, lipat tangannya, kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Oleh karena anugerah Tuhan, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan, Kau pertemukan kami Tuhan, melalui ibadah online di hari ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tiba saat kami mendengarkan firman-Mu, urapi pakai media ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Urapi setiap adik-adik kami yang mendengarkan firman-Mu. Taruh Tuhan, Roh-Mu Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami mengerti dan kami paham akan pesan dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Wah, udah mulai siap. Kok di mana ini? Wah, sepertinya suasana kerajaan. Bener nggak adik-adik? Bajunya juga sepertinya baju kerajaan ini. Wah, pakai mahkota juga ya. Wah, coba lihat mahkotanya, bagus kan? Wah,
adik-adik? Wah, berarti kita hari ini firman Tuhannya belajar tentang ratu yang terpilih. Kira-kira siapa ya? Oke, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ester pasal yang kedua ayat 1 sampai 18. Nah, adik-adik, pada saat peristiwa pembuangan Ratu Wasti di kerajaan Raja Ahasiweros, kemudian Raja Ahasiweros jadi posisi ratunya gak ada adik-adik. Makanya Raja Ahasiweros berniat untuk mencari calon ratu sebagai penggantinya Ratu Wasti. Yuk kita dengarkan ceritanya lebih lanjut. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu. Tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Oke adik-adik, nah akhirnya Ester terpilih menjadi ratu sebagai penggantinya Ratu Wasti. Kita bisa belajar adik-adik, bisa melihat tadi kalau Ester itu dipilih oleh Raja Ahasiweros karena dia mendapatkan kasih yang lebih dari Raja Ahasiweros, lebih dari perempuan-perempuan yang lain. Kita belajar 4 hal tentang Ratu Ester yang sudah dipilih oleh Raja Ahasiweros. Yang pertama, kita akan belajar bahwa Tuhan itu memilih setiap orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu tanpa melihat rupa, tanpa melihat harta, dia cantik atau tidak, dia kaya atau tidak, dia kuat atau tidak, dia sempurna atau tidak, dia pintar atau tidak, semuanya bisa dipilih oleh Tuhan. Ester itu adalah anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu apa? Anak yang sudah tidak mempunyai orang tua, sehingga dia diangkat oleh anak dari saudara ayahnya untuk diangkat menjadi anaknya yang bernama Mordekai. Nah, adik-adik, Ester itu dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia tetap semangat, dia dididik di lingkungan yang baik. Oh iya, kakak punya gerakan supaya adik-adik terus ingat ya. Yang pertama, Tuhan bisa memilih siapa saja. Ya, tangannya taruh di sini. Tanpa melihat rupa, harta, sebab Tuhan melihat hati. Sekarang yang nomor 2 adik-adik, kita lanjutkan ya. Tuhan itu memilih Ester itu karena ada maksud atau tujuan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan rencananya Tuhan. Ratu Ester itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, dari yang kedua, gerakannya seperti ini. Tuhan mempunyai rencana ketika Tuhan memilih setiap kita adik-adik. Yang ketiga, kita mau belajar bahwa Tuhan itu memilih setiap anak-anaknya, setiap orang-orang yang dikasihinya, itu pasti Tuhan memperlengkapinya lebih dahulu. Gerakannya seperti apa? Seperti ini adik-adik. Tuhan memperlengkapi terlebih dahulu. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, bahwa Ester itu waktu proses karantina, ya adik-adik, waktu proses pemilihan, itu waktunya itu kira-kira berapa lama itu prosesnya adik-adik?
12 bulan. Iya betul, 12 bulan adik-adik, 1 tahun. Wow. Nah, tapi Esther ini dia sudah dipersiapkan sedemikian lama untuk menyatakan tujuan Tuhan, menyatakan rencana Tuhan. Jadi adik-adik tetap percaya. Kalau misalkan adik-adik punya cita-cita ke depan nanti, saya pengen menjadi dokter, atau mungkin Tuhan memilih adik-adik besok di masa depan adik-adik akan menjadi guru. Nah, pasti mulai dari sekarang Tuhan akan memperlengkapi setiap adik-adik. Ya, tetap setia adik-adik melakukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Pasti Tuhan akan perlengkapi. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat ini adik-adik, itu adalah responnya dari adik-adik. Gerakannya gimana ya supaya adik-adik ingat? Oh iya, seperti ini aja. Respon dari adik-adik itu, ketika adik-adik dipilih oleh Tuhan, berarti adik-adik harus apa? Taat, setia, ikut sama Tuhan, nurut. Oke adik-adik, ada 4 hal. Ingat, jangan lupa ya, nanti setelah tayangan ibadah ini, adik-adik jangan lupa ya. Yang pertama itu, ketika Tuhan memilih itu, ya gerakannya seperti ini. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan perlengkapi. Yang keempat, adik-adik mau meresponi bahwa setiap ketika Tuhan memilih itu, berarti adik-adik harus siap untuk menyatakan rencana Tuhan dan kita menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, adik-adik terus semangat, adik-adik menjadi anak-anak pilihan Tuhan, adik-adik tetap optimis ya. Sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kakak ada satu video adik-adik yang mungkin bisa menguatkan setiap adik-adik. Tetap tinggal di tempat ya adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita mau belajar dari kisah Nick Vujicic, seorang motivator yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nick terlahir sebagai anak yang tidak sempurna. Dia tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki. Lahirnya Nick sangat mengejutkan bagi dokter dan keluarganya. Dia terlahir tanpa kaki dan tanpa tangan, tetapi ibunya hampir, saya tidak mau melihatnya. Tetapi orang tuanya, ayahnya berkata dia itu indah. Akhirnya dia tetap dibesarkan oleh keluarganya di tengah-tengah keluarga yang mensupportnya. Nick bertumbuh semakin besar, bertumbuh menjadi berbeda itu sangatlah tidak mudah. Dia belajar menggunakan kakinya untuk menulis. Dia berusaha untuk belajar selayaknya seorang normal. Tetapi banyak sekali orang yang menolak dia. Tapi orang tuanya terus mensupportnya. Bahkan ketika Nick berumur 10 tahun, dia berencana untuk bunuh diri. Tetapi orang tuanya terus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu capai sampai kamu mencobanya." Dan dia menerima nasihat itu di hatinya. Dia terus belajar, dia terus berusaha. Dia melakukan surfing, dia melakukan golf, dia melakukan banyak hal yang mungkin bagi orang normal itu biasa dilakukan, tapi dia terus berusaha dengan sukacita. Dia melakukan hal-hal yang ekstrim adik-adik. Dia berusaha, bahkan dia bisa menikah pada usianya di 30 tahun. Dia mempunyai 4 orang anak. Dan dia membuktikan kepada dunia bahwa dia bisa mencapai impiannya. Hidupnya berubah. Hidupnya bisa memberkati, berbagi, dan memotivasi banyak orang. Saat itulah dia mulai menyadari panggilan hidupnya. Dia mulai membagikan motivasi sejak dia berumur 19 tahun. Dia pernah berkata bahwa saya ada pilihan untuk marah kepada Tuhan. Tetapi dia tidak ambil pilihan itu. Dia terus belajar dan dia terus membagikan, menyampaikan pesan anugerah dari Tuhan, menyampaikan motivasi kepada orang-orang di seluruh dunia yang memiliki kekurangan seperti dia. Dia selalu membangkitkan semangat setiap anak-anak, setiap orang-orang yang mulai berputus asa. Kamu pasti akan mendapatkan keajaiban. Bahkan dia sudah mengelilingi berbagai negara.
dan memberikan latihan, memberikan motivasi, memberkati. Dan adik-adik, ketika Tuhan memilihnya, ketika Tuhan menempatkan dia untuk menjadi alatnya, menyatakan kemuliaan Tuhan, itu tiada yang mustahil yang Tuhan kerjakan. Seorang Dik ini benar-benar merespon panggilan Tuhan, bahwa dia menyadari hidupnya dipilih oleh Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya adik-adik, setelah kita melihat video itu, angkat tanganmu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dengan keterbatasan setiap kami Tuhan, Engkau memilih setiap kami Tuhan. Siapakah kami ini? Tuhan, kami percaya Engkau memilih setiap adik-adik, Tuhan perlengkapi setiap adik-adik Tuhan. Kami percaya Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dan rencana-Mu melalui setiap adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk meresponi setiap panggilan-Mu Tuhan, ketika Engkau memilih setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadikan kami saluran berkat-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini kita ambil dari Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Demikian ayat hafalan minggu ini. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang diberi oleh Roh Kudus, cinta mati-mati terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tiba saatnya sekarang kita masuk ke pengumuman. Pengumuman yang pertama, pemenang hasil karya minggu lalu adalah sebagai berikut. Nah, bagi yang belum terpilih, jangan bersedih ya. Minggu depan kita bisa ikut lagi. Dan untuk pengumuman yang kedua, minggu depan kita masih ada ibadah online dan masih 3 kali ibadah. Hai adik-adik, ada kabar gembira nih. Buat adik-adik sahabat Arrow Kids dan City Light, mulai bulan depan, setiap awal bulan, kita bisa ibadah online via Zoom. Untuk informasinya, bisa menghubungi kakak koordinator masing-masing. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk terus dengerin Arrow Radio bersama Fit Hope Radio setiap hari Sabtu jam 4 sore. Yang belum download, ayo download aplikasinya sekarang juga. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, aktivitas hari ini kita akan membuat mahkota kartu. Ikutin video berikut ini ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah daun secukupnya, lem, staples, dan sedikit hiasan yang warna-warni. Caranya, lipat
Ya, sudah jadi ya. Gampang kan buatnya? Cantik kan? Teman-teman jangan lupa ya hasilnya difoto dan dikirimkan ke Facebook Erokid atau ke nomor berikut ini. Dan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, puji Tuhan kita mau mengakhiri ibadah kita. Dan kita udah bareng-bareng memuji, menyembah Tuhan dengan firman Tuhan. Kini saatnya kita mau berdoa adik-adik. Yuk kakak undang, kita semua berdoa. Kita mau beri posisi yang terbaik sama Tuhan. Dengan tanganmu, tutup mata, tundukkan kepalamu. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini, buat ibadah yang boleh berlangsung. Kami sudah menaikkan pujian, penyembahan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami, Kau berdaulat atas setiap pujian penyembahan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia, negara yang kami cintai. Kami berdoa untuk tanahnya, lautnya, bahkan udaranya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati kami. Tuhan, kalau saat ini kami sedang mengalami masa pandemi, kami berdoa, kami percaya satu hati Tuhan, kami mampu melewati masa yang sulit ini. Bersama Tuhan dan melalui penjagaan dan perlindungan Tuhan, kami pasti bisa Tuhan melewati ini. Kami percaya bangsa kami telah diberkati Tuhan. Berdoa untuk memimpin negara kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Wakil Presidennya, yaitu Bapak Ma'ruf Amin. Kami berdoa bahkan untuk pemimpin dari menteri, gubernur, bahkan pemimpin daerah. Tuhan, kami berdoa biar hikmat Tuhan mendahului setiap para pemimpin kami. Tuhan memberikan hikmat atas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Semua kami Tuhan boleh merasakan kedamaian sejahtera daripada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk para pemimpin kami, pemimpin rohani kami dimanapun mereka berada. Hari Tuhan, Engkau yang melindungi mereka, menjagai, bahkan memberkati setiap pelayanannya. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini harus bersekolah atau harus melanjutkan pendidikan kami, belajar dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami, memberikan kami hikmat daripada Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh mengikuti pelajaran kami tanpa tertinggal, dan juga kami boleh meraih prestasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, berkati kedua orang tua kami, juga berkati pekerjaan mereka dan kesehatannya Tuhan. Luputkan, halaukan kami Tuhan dari penyakit yang menular itu Tuhan, penyakit COVID-19. Juga jauhkan kami dari malapetaka, jauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan hari ini, bagaimana Tuhan memilih Esther. Demikian juga adik-adik dipilih Tuhan, waktu kalian sungguh-sungguh, waktu kalian beriman dan mengerjakan firman Tuhan dengan baik, kalian juga dipilih Tuhan. Mari kita studi firman Tuhan hari ini. Angkatlah tanganmu dan terimalah doa berkat. Biarlah kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, kesehatan, kepandaian, hikmat turun atas kalian. Kalian diberkati Tuhan, tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak hal dan Tuhan buat berhasil. Demikian juga papa mamamu, diberkati Tuhan, dijaga kesehatannya, diberkati rezekinya. Karena Bapang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Dan kita akan berpindah kekal di surga selama-lamanya. Saya terima dan percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.